Halo Sobat Ara, ketemu lagi sama gue Niko. Di belakang gue sekarang udah ada adek dari Arundaya 4 Plus R, yaitu Arundaya 2 Plus R. Dari namanya udah kelihatan bahwa ini buat 2 orang kapasitasnya. Nah, bentuknya kurang lebih sama dengan kakaknya Arundaya 4 Plus R, cuman ini pastinya lebih kecil sob. Keunggulannya juga sama, ini sudah 4000 mm coating PU-nya. Kita buka apa aja dalamnya ya. Ini di atasnya ada model buckle kayak gini, buckle kecil. Kita buka dulu. Langsung cek. Ini masih ada speknya di sini. Jadi semuanya nanti sobat bisa lihat detailnya di sini. Kemudian kita buka. Ada compression strapnya. Nah, ini footprintnya nih sob. Ini footprintnya. Ini pasaknya. Kita buka pasaknya ya. Ya benar. Unboxing masih baru nih. 1, 2. Jadi 2 set. Ini kalau nggak salah 7,9 mm. Jadi kecil. Ini ada repair kitnya. Sama ada guideline tambahan dan hook cadangan di sini. Ini pasaknya, kita lihat. Pasaknya heksagonal aluminium alloy. 1, 2, 3, 4, 5, ada 10, 1 cadangan. Ini outernya. Dan ini innernya sob, atau floornya. Oke. Jadi ini ada tas tendanya, kemudian ada floor dan innernya. Ini outernya, footprint. Ini pasaknya, nih pasaknya ya. Tuh. Kemudian ini frame-nya aluminium dan ini repair kitnya. Jadi yang terlihat jelas ini setengah ke atas dia terbuat dari bahan jaring atau mesh ya. Jadi ini kenapa namanya Arundaya 2 Plus R, karena memang sirkulasi udaranya bagus. Terus kita ke bawah, kita lihat bawah. Ini sudah include footprintnya ya sobat, udah ikut footprintnya. Kita lihat nih mekanisme di ujung sini. Nah, jadi footprintnya di bawah, konstruksi dari tendanya. Nih, tadi udah kita pasak. Nah, ini hooknya sob, gampang gini doang nih bentuknya, mudah dikaitkan. Coba kita lihat atas nih. Nah, di bagian atas nih cuman ada satu nih, kan ada persilangan nih. Cuman kita cukup ini di salah satunya aja, di bawahnya boleh. Kayak gitu sob. Nah, ini jarak dari inner ke frame atau outernya nanti di luar, ini masih 3 jari sob. Jadi masih oke lah ya. Kita mendekat sob, mendekat sob. Ini di bagian persilangan frame-nya. Nah, kita lihat outernya ya. Ini udah di seam seal. Jadi 2 jahitan dan sudah di seal. Jadi harusnya tidak tembus air ya. Cuman bedanya dengan saudara-saudaranya, ini nggak ada pengait ke persilangan frame di tengah ini, di atas. Tapi dia ada pengaitnya di, kita lihat nih. Nah, di sini sob. Nanti dia akan terikat di bagian frame. Jadi pengaitnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang menghubungkan antara outer dengan frame-nya. Di tengah nggak ada ya sob ya. Nah, ini mekanisme pengait antara outer ke webbing di bawah. Simpel kan? Kalau mau buka gampang juga. Oke, di tangan gua masih ada 4 pasak nih. Pasaknya dari aluminium heksagonal ya, warnanya kayak gini. Lucu sob. Masih ada 4 pasak itu yang belum kita pasang. Nih, gairoknya nih. Coba lebih deket deh, lebih deket. Ini cakep nih. Sudah reflektif, jadi kalau ada cahaya dia memantulkan. Misal sobat lagi jalan di sekitar area camping malam-malam pakai headlamp harusnya kelihatan ya. Jadi nggak ada ceritanya nabrak-nabrak gairuk lagi. Nih, ini juga udah reflektif. Ada 4, 1,
2, 3, dan 4 ya. Sengaja belum nggak kita pasang. Nah, terus pasak yang lain dipakainya di sini nih sob. Ini 1, 2, 3, 4 sisi. Di pertengahan sisi nggak pakai karena nih size tendanya kan juga nggak begitu lebar banget ya. Jadi di tengahnya nggak ada. Kemudian di depan, di pintu depan karena ada 2. Kalau depan kan pintunya 2 bukaan nih. Kalau ini zippernya cuma 1 di tengah aja. Kayak tadi yang udah gue sebutkan di awal, semuanya ada 11 pasak, 7 kepasang, ini 4 buat gairupnya. Jadi pas 11, jangan sampai hilang sob. Oke, gue lagi buka pintu belakang nih sob. Kita lihat dalamnya ya, seluas apa sih. Nah, ini kalau misal pintu belakang kita buka satu sisi, jadi satu sisinya nggak kita buka ya. Kelihatan ini masih bisa lah buat naruh sepatu kita atau sedikit perbekalan di luar sini, tapi harusnya di dalam lebih luas. Ayo kita ke depan, kerjaan kameramen. Ayo depan. Kalau sobat lagi camping ini jangan biasain kalau misalnya gini doang sob. Kalau bisa, kalau pas lagi tutup dua-duanya kita centelin nih biar zippernya lebih awet, jadi nggak ketarik gitu ceritanya. Oke, kita buka ya. Ini ada satu velcro di bawah. Kalau nggak salah di tengah juga ada satu. Nah, di tengah ada satu lagi. Velcro ini juga membantu loh sob, biar zippernya ini nggak terlalu gampang ketarik gitu. Jadi biar awet juga lah. Jadi nggak geber-geber ya. Iya, ini kurang lebih desainnya sama kayak Arundaya 4 Plus R. Cuman yang bikin beda kan ini size-nya nih. Jadi kita harus coba nih size-nya seberapa. Pertama terasin dulu. Jadi kurang lebih nanti spesifikasinya ada ya di deskripsi. Kurang lebih segini nih. Jadi kalau sepatu kita taruh di sini, carrier yang kalau carrier yang 60 atau apalagi 80 nggak cukup sih. Coba dari sini. Cuman kalau misalnya alat masak dan perbekalan lain, sekedar sepatu bisa di sini. Jadi pintunya satu layer aja sob. Biasanya kan kalau saudara-saudaranya di Java dan Borneo itu kan ada 2 layer tuh. Ada mosquito netnya dan belakang lapisin lagi. Kalau ini enggak. Belakang udah kita buka tadi ya. Ayo kita masuk. Nah, ini yang saya suka. Saya masukin ke sini aja nih. Ada pocket di samping. Sama belakang juga gitu. Ada pocket satu di samping, kanan kiri. Jadi untuk kepraktisan sebenarnya Arundaya ini memiliki kelebihan sob. Jadi ada 2 pocket, satu kanan, satu kiri, dan itu besar-besar. Jadi pocket yang di samping ini juga emang cuma 2 nih, 1 dan 2 sesuai dengan kapasitasnya. Kalau di Java dan Borneo, pocket itu nempel gini sob, kejahit sama bahan floornya nih. Tapi kalau ini enggak. Jadi kayak gini. Kalau kita isi barang yang berat kayak HP dan sebagainya, ini tidak akan mempengaruhi dindingnya gitu. Kalau di Java sama Borneo kita masukin berat kan dia bisa gini nih. Nah, kalau ini enggak. Jadi karena dia jatuh begini. Tes. Nah, jadi enak sob. Ini ngecek size-nya. Kalau fitur lain di Arundaya 4 Plus R udah ada semuanya lengkap. Jadi sobat bisa lihat link di kanan atas ya. Itu ada semuanya. Nah, sekarang ukurannya nih lagi bersila, tinggi 170 cm. Masih ada 2 jengkal. Tuh. Lumayan. Tinggi bang. Iya, 2 jengkal kan ya. Itu bisa buat naruh headlamp di atas, enak banget jatuhnya. Nah, cuman nih kayaknya ini bentuknya manjang dia. Kalau misal kita tidur begini, gue 170 nggak bisa. Nah, ternyata formatnya tidur kita harus manjang. Beda sama Arundaya 4 Plus R kan, kita bisa tidur begini langsung masih ada sisa tuh di atas kepala. Kalau ini tidur nggak bisa, jadi kita harus nyamping nih, Dik. Tidurnya kayak gini, aduh. Batu sob. Oke. Refleksi. Ini kanan gua masih ada space ya. Mau tidur. Wah, enak. 2 jengkal. Coba kalau bawah mentok. 2 jengkal. 1 2 bisa buat 3 orang malah. 3 bisa bertiga malahan ya. Kan 2 plus. Ya, 2 plus. Jadi memang tidak ada space yang besar di teras. Jadi barang kita bisa kita masukin ke dalam. Jadi misal kita taruh di depan sini nih atau di belakang, 2 itu masih cukup pas. Tapi kalau misalnya kita tracking barangnya sedikit,
dibawain porter misalkan, ini bisa buat 3 orang nih. Jadi buat referensi sobat, kalau yang Arundaya 4 Plus R itu kan sebenarnya bisa 4 tapi plus itu dikit. Tapi kalau ini 2 plus ini ternyata bisa banget buat 3 orang nyaman. Ulang biar pegel kameramennya. 1 2 tuh, bener kan? 3 orang di kan? Iya. Ini lebih luas daripada tenda-tenda yang kapasitas 2, ternyata dia bener-bener luas banget ini. Jadi lebih luas. Jadi mungkin ya mungkin kok jadi lebih berat dikit kali ya, karena bahannya lebih boros dikit dia. Cuman itu keuntungannya 2 Plus R ini ternyata lebih luas dari yang gue kira. Itu sih, salut. Oke, jadi kenapa sobat harus mempertimbangkan tendaki Arundaya 2 Plus R? Karena pertama ternyata space-nya yang walaupun namanya 2 Plus tapi ternyata gue tadi coba bisa buat 3 orang. Kemudian yang kedua pastinya bahan PU-nya udah 4000 mm. Walaupun waterproof-nya bagus, biasanya orang kan mikir bakal lebih pengap nih. Tapi tendaki sudah mengimbangi dengan bahan innernya yang diperlebar mesh-nya atau jaringnya. Jadi harusnya tidak terlalu pengap. Itu sih sob yang jadi keunggulan. Nah, kita nggak review terlalu lengkap tenda Arundaya 2 Plus R ini karena sudah kita review lengkap di video sebelumnya, di video kakaknya, yaitu Arundaya 4 Plus R. Jadi kalau mau lebih lengkap langsung ke sana aja. Cuman berapa harganya? Nah, harganya kalau mau tahu sobat langsung aja cek link di deskripsi, di situ ada semua. Di WhatsApp ada, kemudian Instagram sama marketplace kita juga ada. Langsung aja ke sana. Oke, gitu aja. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Yang belum subscribe ya. Assalamualaikum.